Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, pagi adik-adik. Pagi Kak Asih. Ya, selamat berjumpa lagi adik-adik pagi hari ini. Udah siap semuanya memuji Tuhan? Oke, kalau udah siap kita mau bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian dari terbit matahari sampai pada terbenamnya. Biarlah hati kita terus untuk memuji nama Tuhan. Amin. Yuk. Mulai. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Memuji Tuhan dari terbit matahari sampai pada masuknya hati kita boleh senantiasa memuji nama Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri lagi. Kita mau tepuk tangan dan memberikan pujian lagi yang terbaik buat nama Tuhan. Katakan bahwa Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Amin. Buat saya dan buat kamu semuanya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Allah sangat baik, Yesus, Dia baik.
Apa kabarnya semuanya? Masih sungguh amat baik ya. Oh iya, perkenalkan, nama kakak Kak Viena yang akan bawain firman Tuhan hari ini. Terus, udah pada mandi belum semuanya? Ada yang belum ya? Gak apa-apa. Oke, kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas segala berkat-Mu hari ini. Kau telah mengumpulkan kami secara virtual untuk mendengarkan firman-Mu, dan juga biarlah Tuhan firman-Mu ini bisa menjadi rema di kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami juga bisa mengerti akan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mau nanya nih, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Ada yang inget gak? Ada yang lupa juga ya? Gak apa-apa. Oke, jadi kakak mau ngingetin cerita minggu lalu yang berjudul Yesus kembali ke sorga. Nah, hari ini kakak mau melanjutkan cerita dari Yesus kembali ke sorga. Nah, dari judul minggu ini adalah Yesus akan datang kembali. Nah, nats Alkitabnya diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Sekali lagi ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Sorry ya, typo, maaf ya. Iya, jadi kita mulai ya ceritanya. Semuanya pada duduk, ayo duduk yang manis, terus dengerin ya, supaya kalian juga bisa mengerti. Oke? Jadi adik-adik, sebelum Yesus kembali ke sorga, Yesus itu memberikan 3 hal yang penting kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus memberikan janji-janji yang indah kepada murid-muridnya. Nah, apa aja tuh si 3 hal yang penting tadi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Nah, sekarang kita buka ya di Matius 28 ayat 18 sampai 20a. Dibuka ya. Kakak bacain ya. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Nah, dari ayat tadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus pengen murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Apa kabar baiknya ya? Kabar baiknya adalah kabar Sang Juru Selamat yang telah mati, juga bangkit untuk menebus dosa-dosa kakak, dosa kalian, dan dosa-dosa orang-orang. Gitu ya adik-adik. Nah, itu adalah tugas yang pertama. Jadi murid-murid Tuhan Yesus harus memberitakan Injil ke seluruh negeri. Yang kedua, mereka harus membaptis orang-orang yang sudah percaya kepada Sang Juru Selamat. Lalu yang ketiga, murid-muridnya harus mengajar mereka supaya mereka bisa menaati apa yang sudah Yesus ajarkan kepada mereka. Nah, jadi murid-murid Tuhan Yesus harus mengajar orang-orang percaya supaya orang-orang tersebut dapat menaati dan memahami firman Tuhan gitu. Mungkin adik-adik berpikir, kalau misalnya Tuhan Yesus naik ke sorga, terus siapa yang bantuin
murid-murid Tuhan Yesus untuk melakukan semua tugas-tugas ini. Tugas-tugas ini kan penting dan besar. Gak mungkin dong murid-murid Tuhan Yesus ngelakuin ini sendirian. Nah, sebelum kita dapat jawabannya, kita mau buka nih. Buka Alkitab lagi, jangan capek ya buka Alkitab, oke? Oke, nih kita buka di Matius yang tadi, Matius 28 ayat 20b. Dari kalimat dan ketahuilah, oke? Kakak bacain. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, dari ayat ini, dari Matius 28 ayat 20b, dibilang bahwa Tuhan Yesus bakal menyertai murid-muridnya. Tuhan Yesus menjanjikan bahwa murid-muridnya akan disertai oleh utusan dari Tuhan Yesus. Siapa utusan Tuhan Yesus? Yaitu Roh-Nya, Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan mereka untuk memberitakan Injil, untuk juga mengajar orang-orang percaya yang mau belajar tentang firman Allah. Jadi Roh Kudus akan menjadi penolong dan penghibur bagi murid-muridnya dan juga menjadi seorang penolong untuk menaati dan memahami firman Allah tersebut. Gitu ya adik-adik, Roh Kudus akan membantu mereka untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan Tuhan Yesus tadi. Gitu. Nah, setelah Tuhan Yesus memberikan tugas-tugas itu, saatnya telah tiba bagi Tuhan Yesus untuk kembali kepada Bapanya yang di sorga. Nah, jadi waktu itu tuh Tuhan Yesus lagi berdiri nih. Lagi berdiri bersama dengan murid-muridnya. Jadi dikelilingi murid-muridnya di sebuah bukit. Ada yang tahu bukitnya apa? Oke, Bukit Zaitun. Nah, di Bukit Zaitun ini pada saatnya tiba, Tuhan Yesus terangkat dari antara murid-muridnya dan sampai awan menutup Tuhan Yesus sehingga para muridnya gak bisa lihat Tuhan Yesus lagi karena Tuhan Yesus udah terangkat ke sorga gitu. Nah, dan murid-muridnya pun mengamati Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dan setelah itu murid-muridnya didatangi oleh 2 malaikat. Nah, ngapain nih malaikatnya? Kita baca ya di sebentar ya. Kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Yang mengatakan bahwa, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya naik ke sorga. Nah, dari perkataan malaikat ini, malaikat mengingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus berjanji ia akan datang kembali. Nah, sebelumnya tuh Tuhan Yesus sebenarnya udah bilang kepada murid-muridnya bahwa ia akan datang kembali untuk kedua kalinya dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Gitu adik-adik. Jadi malaikat itu mengingatkan murid-muridnya tentang janji tersebut bahwa Yesus akan datang kembali. Nah, murid-murid yang bersukacita itu akan kabar baik karena akan janji-janji Tuhan Yesus. Mereka pun bergegas meninggalkan Bukit Zaitun dan kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk melakukan tugas-tugas yang telah Tuhan Yesus berikan. Nah, mereka memuji-muji Dia karena janji-janjinya tentang
mereka akan disertai oleh Tuhan Yesus sampai kepada akhir zaman, dan mereka bersukacita karena janji Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus akan datang kembali suatu hari nanti. Nah, mulai sekarang para murid-murid akan sibuk nih untuk melakukan tugas yang penting dan besar. Yang tadi yang kita udah bahas tadi, yaitu memberitakan Injil, juga apalagi? Membaptis mereka dan mengajar mereka. Gitu. Dan juga adik-adik, kakak mau ngasih tahu nih, adalah tugas kita untuk melaksanakan tugas-tugas seperti murid-murid Tuhan Yesus. Apa maksudnya itu ya? Oh, jadi gini adik-adik. Jadi adalah tugas kita juga untuk memberitakan kabar baik tentang Sang Juru Selamat. Mungkin adik-adik kayak bingung, gimana ya? Kayaknya susah deh, kayak harus ngomong ke orang, terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Mungkin belum saatnya kalian ngomong-ngomong ke orang. Karena kalian masih kecil, kalian bisa melakukan hal-hal sederhana ini nih. Contohnya, misalnya kalian berperilaku baik terus kepada orang lain ya, kepada sesama, kepada keluarga, siapapun ya. Terus kalian berprestasi. Itu akan menunjukkan bahwa kalian sudah memberitakan Injil karena kalian menjadi teladan. Dan mungkin contoh kedua, mungkin kalian melihat ada teman kalian yang malas doa. Males doa, kamu aja sana. Nah, kalian dengan tulus hati mengajak dia untuk kayak, ayo dong doa, nanti Tuhan Yesus sedih. Nah, dari situ kalian sudah memberitakan Injil. Karena kalian juga menjadi teladan bagi orang lain. Gitu adik-adik ya. Diingat ya contoh dari kakak. Nah, juga kita percaya juga bahwa Roh Kudus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada kita juga. Dan sambil kita melakukan tugas-tugas dari Tuhan Yesus, memberitakan Injil, kita dapat menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali suatu hari nanti. Nah, segitu dulu dari kakak. Sekarang kita mau hafalin ayat hafalan. Ayo. Jadi, adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Juga jangan lupa untuk memberitakan kabar baik Sang Juru Selamat kepada orang-orang di sekitar kita. Lewat perilaku, lewat sesuatu yang baik dalam diri kita. Oke semuanya? Oke. Kakak harap kalian gak tidur ya pas kakak cerita. Oke. Oke, sekian dulu dari kakak. Sekarang kita tutup ya. Kita mau doa yang serius ya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas segala berkat-Mu hari ini. Sungguh bersyukur atas firman-Mu yang mengatakan bahwa kami harus melaksanakan tugas kami Yesus untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang lain yang belum percaya. Biarlah Tuhan Engkau yang memampukan kami Tuhan Yesus supaya kami bisa melakukannya dengan pertolongan daripada-Mu Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami berikutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan sukacita dari Roh Kudus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai
kita semua dari saat ini hingga Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu next week. Bye. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Terima kasih. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bye-bye. Kisah Para Rasul 1 ayat ayat 11b. 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Terima kasih. Kisah Para Rasul Kita Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Terima kasih, dadah. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Terima kasih. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b.
Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Kisah Para Rasul 1 Kisah 1 ayat 11b. ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu dan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Terima kasih. Dadah. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan lakumu. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Terima kasih. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Terima kasih. Dadah. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bye-bye. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan lakumu. Terima kasih. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia sebagai lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan lakumu.